Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Purwosari, Bapak, Ibu, dan tenaga pendidikan SDN Purwosari. Pertama, mari kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, taufik dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka RTR, rencana tindak lanjut bukan bersama guru, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita nantikan syafaatnya atau pertolongannya di hari akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya cukup singkat, Supari SPD. Ya, dinas di SDN Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ya, untuk memberikan umpan ya balik kepada Bapak Ibu, maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu dari satu persatu Bapak Ibu diperkenalkan, mulai dari guru kelas atau wali kelas 1 sampai kelas 6. Ya, itu karena di sini saya akan menyampaikan untuk bersinergi dengan guru kelas, karena bidang studi olahraga tidak bisa berdiri sendiri, maka dari itu akan ada kolaborasi antara bidang studi yang lain, tidak menutup kemungkinan relevan dan bekerja sama, saling menutupi dan saling melengkapi. Sebelumnya ya, saya sampaikan saya berada di depan ini tidak memberikan ya istilahnya ilmu yang terbaik, karena saya juga ada kelemahannya. Ya, terus terang saya sudah separuh napas. Ya, artinya sudah mendekati pensiun, tinggal 2 tahun. Ya, ibarat kata penglihatan sudah berkurang, pikiran sudah ya berkurang. Untuk itu tolong bantuannya ya dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami memperkenalkan diri dari guru kelas 6. Tolong di satu persatu. Guru kelas 6 Bu Nini ya, dan Bu Rofiq guru kelas 6. Kemudian guru kelas 5 Bu Natali, siap berdiri, dan Bu Putri ya. Kemudian guru kelas 4 Bu Atik dan Bu Hetik. Ya, silakan satu persatu. Ya, kemudian guru kelas 3 Bu Fitri sebagai notulen dan Pak Faruk sebagai operator. Kemudian guru kelas 2 Pak Aris, guru kelas 1 Bu Dwi dan Bu Anita. Demikian perkenalan dari warga
SDN Purwosari, ya, mulai dari wali kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baik, di depan sudah saya sampaikan, ya, guru PJOK berkolaborasi dengan bidang studi yang lain, ya. Dengan ini latar belakang yang saya ambil yaitu pencegahan penyakit dengan rutin Riko, maaf karena seperti inilah setengah nafas, ya, niatnya maunya membaca risiko ya Riko. Ini ya tidak bisa dipungkiri, ya, menjelang akhir pensiun, ya, daya ingat berkurang, daya pendengaran dan sebagainya, ya. Sekali lagi, pencegahan penyakit yaitu dengan rutin berjalan, risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi dan obesitas dapat berkurang. Jadi kita selalu berusaha untuk berjalan walaupun tanpa disadari, kita bekerja sehari-hari sudah melakukan hal itu, sudah berjalan. Itu semua dengan tujuan untuk mengurangi obesitas, ya, kegemukan, kemudian hipertensi dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, sosialisasi, meningkatkan interaksi sosial dan mempererat hubungan antar siswa dan guru. Ya, otomatis dari kelas, misalkan kelas 6 harus saling kenal dengan teman satu kelas itu, minimal harus kenal dan paham dari masing-masing anak, dan meningkat lagi dari antar kelas 6 dengan adik kelasnya kelas 5 dengan adik kelasnya kelas 4 dan lain sebagainya. Kemudian dan antar guru harus saling mengenal, bahkan dianggap suatu keluarga besar SD Purwosari. Kita saling mengenal, memahami karakter masing-masing, berkolaborasi dan bekerja sama sehingga apa yang kita tuju kita akan bisa berhasil dan sukses. Lanjut, kegiatan edukasi yaitu jalan sehat juga sering digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi tentang gaya hidup sehat dan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga yang tidak memerlukan biaya atau gratis. Betul. Dalam kegiatan olahraga, ya, khususnya berjalan, tidak membutuhkan biaya, akan tetapi besar manfaatnya terhadap tubuh kita. Ya, disampaikan tadi untuk mengurangi diabetes, hipertensi dan obesitas. Dengan kita berjalan, maka jantung akan menjadi kuat, pencernaan menjadi lancar, ya, badan menjadi sehat dan lain sebagainya. Ya, aktivitas fisik dan gaya hidup sehat, ya, tentunya Bapak Ibu sudah paham gaya hidup sehat itu seperti, ya, apa contohnya nanti, ya, pola makan yang sehat, ya, kemudian gizi yang cukup, istirahat yang cukup dan olahraga yang cukup. Jadi semuanya harus berimbang, asupan gizi yang baik untuk menunjang fisik kita. Lanjut, kemudian tujuan program: 1. Meningkatkan kesehatan fisik siswa karena berjalan dapat mengurangi obesitas dan memelihara postur tubuh. Orientasinya ini kepada peserta didik, ya, siswa kita, sehingga harapannya
anak yang badannya besar, ya, otomatis nanti akan menjadi ya, normal, ideal dalam arti antara tinggi badan, berat badan harus ideal. Dengan jalan untuk mengurangi obesitas dan memelihara postur tubuh. Ya, berat badan antara tinggi badan harus ideal. Kemudian lanjut yang kedua, mendorong siswa untuk memiliki kebiasaan hidup sehat dan disiplin dalam berolahraga. Ya, baik. Kebiasaan hidup sehat. Kita menanamkan perilaku hidup sehat antara lain yang cuci tangan sebelum mandi, cuci tangan sebelum makan. Nah, seperti ini lah. Angen-angen ini ya ngono kuwi tapi nyampe niki sok ya seperti ini ya. Kemudian kebiasaan hidup sehat contohnya tadi cuci tangan sebelum makan, kemudian membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan ya, kemudian disiplin dalam berolahraga artinya mengikuti alur dan tahapan-tahapan dalam kegiatan olahraga, karena dalam olahraga itu ada tahapan dan alurnya sendiri, tidak langsung main ya kasar, langsung main srogodok istilahnya ya, harus ada alurnya, ada tahapannya ya. Contohnya sebelum olahraga melakukan pemanasan, melakukan gerakan inti dan pendinginan, itu alur ya kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian lanjut capaian langkah-langkah dan hasil, yaitu mengenai tujuan meningkatkan kesehatan fisik. Tentu saja tujuannya adalah meningkatkan kegiatan kesehatan fisik bermuara pada peserta didik dengan capaian peningkatan kebugaran fisik siswa. Diharapkan badan menjadi bugar, cerdas, sehat. Ya, sekali lagi, bugar, cerdas, sehat. Ya, tolong bersama-sama diikuti. Bugar, cerdas, sehat. Terima kasih. Ya. Tuh, lanjut. Langkah-langkah seperti rencana cadangan dan sediakan perlengkapan pelindung seperti jas hujan atau area teduh. Misalkan dalam kita berjalan untuk menjaga kebugaran ya, perlu adanya persiapan alat untuk pencegahan dini. Seperti situasi sekarang ini ya, setiap saat, hampir setiap hari, sore hari ada hujan. Maka dari itu harus disiapkan ya jas hujan daripada nanti kena hujan, masuk angin. Kemudian bila mana tidak membawa jas hujan ya kita istirahat sebentar, teduh di tempat pertokoan atau di rumah-rumah masyarakat biar tidak kehujanan. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan fisik seperti daya tahan dan energi ya, sehingga nanti anak diharapkan fisiknya bagus, otomatis daya pikirnya juga akan meningkat, menjadi fresh kembali. Kalau anak aras-arasan, lemah ya, fisiknya tidak terawat, ada
Nah, di antara anak didik kita yang fisiknya lemah seolah-olah tidak terawat, Bu Ati selalu memberikan saran ketika masuk di sekolah. Bapak Ibu guru piket menyambut kedatangan anak, ada sebagian kecil anak yang ya rambutnya semrawut, pakaiannya lusuh, ditanya maaf ya mandi atau belum gitu ya, itu menunjukkan fisik yang kurang bagus ada di antara anak-anak kita ya gitu. Kemudian mendorong kebiasaan hidup sehat ya, ini menjaga pola hidup sehat. Disarankan ya di sekolah ada kegiatan gemayur untuk SD kita, gemar memakan sayur. Kemudian Jumat apa Bapak Ibu? Jumat buah. Ada lagi Jumat berkah. Ya, kita sudah berupaya melangkah lebih jauh untuk mengantisipasi hidup sehat dengan cara ya seperti tadi contohnya. Kemudian lanjut menjadwalkan kegiatan jalan secara rutin, mengajarkan teknik jalan yang benar dan aman. Ya, sekali tempo Bapak Ibu mohon ke Ibu Kepala Sekolah menjadwalkan kegiatan jalan sehat secara rutin. Monggo kita agendakan setiap triwulan atau satu semester atau satu tahun sekali kita berjalan bersama ya dengan anak-anak, dengan siswa, dengan tujuan apa? Ya kita untuk mencegah seperti tidak diuraikan di depan tadi. Ya kita enjoy, fresh, kembali, ya beban-beban yang selama atau sebelum kita lakukan kembali menjadi bukan lagi. Ini usulan atau sekaligus himbauan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian persiapan rute dengan baik, pasang tanda-tanda yang jelas. Ya, kalau kita melakukan kegiatan jalan, misalkan di rute atau lintasan perkampungan atau jalan desa, ya kita harus hati-hati. Kita harus mengenal lingkungan, mengenal medan. Karena apa? Ya, dari satu daerah atau tempat ke tempat lain itu beda adabnya. Misalkan, ya kalau ketemu orang kita menyapa dan sebagainya. Kalau itu di pemukiman rakyat, pemukiman penduduk, jalannya ada banyak yang lubang, harus kita jeli menandai tempat-tempat itu sehingga kita aman dan nyaman berjalan. Berbeda dengan kalau kita berjalan di stadion, ada trek yang sudah terukur ya, yaitu 400 meter satu putaran dalam lintasan stadion yang paling dalam 400 meter. Kita bisa, itu sudah terukur kemampuan kita, sudah misalkan berapa putaran, 1,5 atau di mana, di situ sudah ada tandanya, sudah terukur. Kemudian menyediakan obat dan alat kesehatan, tentu saja untuk mengantisipasi kita ya, untuk menjaga hal-hal kemungkinan yang terkecil. Misalkan kalau kita berjalan ya pas ngelamun mungkin terantuk batu atau sandung, ya kemungkinan
kaki kita akan melepuh dan lain sebagainya, ya kita lebih baik ya membawa payung sebelum hujan. Ya, artinya yang membawa obat-obatan yang sekiranya kita butuhkan. Ya. Lanjut. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, perencanaan. Ya, nanti kalau kita oke, amin, disetujui oleh Pak Ibu Kepala Sekolah, kita programkan hari Jumat minggu keberapa, silakan. Ya, kita mengadakan jalan bersama, ya. Itu nanti diambil, saya sudah disampaikan di depan, triwulan atau semester atau 1 tahun sekali, ya kita laksanakan. Kemudian pelaksanaan melakukan koordinasi dengan guru serta pengarahan kepada siswa sebelum dan setelah kegiatan. Ya, sebelumnya kita mengadakan suatu kegiatan, kita harus mengadakan program. Ya. Contoh rute yang akan kita lalui, ya. Kemudian pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tersebut. Kemudian melakukan evaluasi setiap selesai kegiatan dan meminta umpan balik dari warga sekolah berupa catatan perbaikan. Dalam suatu kegiatan pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Ya. Untuk itu perlu diadakan perbaikan demi berhasilnya program kita dan demi kebaikan untuk tahapan-tahapan event-event yang akan datang. Kemudian melakukan dokumentasi berupa foto, video yang akan dipublikasikan melalui majalah dinding dan juga media sosial sekolah. Ya, itu. Lanjut. Kapasitas yang dimiliki sekolah, modal atau aset manusia, contohnya kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa. Berikutnya modal aset sosial berupa koordinasi dengan seluruh warga sekolah. Harus ada kerjasama, bersinergi dengan stakeholder, ya Bu, stakeholder, ini lah, sok-sok nyambung, sok-sok ora. Kemudian modal aset lingkungan berupa lapangan sekolah, lapangan desa, atau lingkungan sekolah halaman kita. Ya. Lanjut. Ya, sebelum kita mulai melangkah ke evaluasi untuk penyegaran, ya, coba Bapak Ibu maaf berdiri, ya, biar fokus, ya, kita tepuk tangan, ya, tepuk 1, tepuk 2. Satu yang diikuti kata 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nanti ada apa? Ya. Ya, tepuk tangan. Ya, gitu ya, Bu. 1, 2, 3. Ya, bilangannya enggak usah disebut. Mari kita bersama-sama mulai. Ya. Sekali lagi, mulai. Ya. Lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian lanjut mengenai evaluasi. Ya, belum. Melakukan dokumentasi dalam bentuk foto, membuat umpan balik kegiatan, melakukan rencana perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Lanjut.
Kemungkinan tantangan. Ya, yang pertama kemungkinan yaitu cuaca. Tantangannya kondisi cuaca yang buruk seperti hujan atau angin kencang. Ya, akhir-akhir ini 2 hari ini ya lingkungan kita, daerah kita ya, ada angin. Beda dengan di Singolangu sudah 5 hari. Informasi 5 hari ada angin yang begitu kencang. Yang untuk daerah kita, lingkungan kita, Magetan wilayah timur ya baru 2 hari. Untuk itu harus hati-hati ya. Betul yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kalau ada pohon yang sudah usia ya usia tua sudah keropos ya lebih baik ditegur daripada nanti efeknya ya ditimpa angin akhirnya menerpa bangunan. Terbalik ya, diterpa angin menimpa bangunan. Ya. Lanjut, solusinya rencana cadangan dan disediakan perlengkapan pelindung seperti jas hujan dan atau area teduh. Kemudian logistik, pengaturan rute yang tidak jelas, kurangnya tanda-tanda atau masalah transportasi dapat menghambat kelancaran kegiatan. Ya, jadi semuanya harus terencana, terkoordinir sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan. Persiapan rute dengan baik, pasang tanda-tanda yang jelas. Diharapkan ya tanda atau apapun bentuknya harus jelas, jangan sampai ya, peserta yang apa ya tersesat. Kadang ada ya pengalaman ini, cerita pengalaman pada waktu penjelajahan kelas 5 dan kelas 6 sudah berapa tahun yang lalu kita mengadakan penutupan kegiatan pramuka, mengadakan penjelajahan. Anak yang rodok bedik agak nakal itu tandanya dibalik. tanda panahnya dibalik sehingga regu yang belakang mengikuti ini akhirnya sampai Banjeng Utara, Banjeng Selatan sana. Ya, ada itu. Ada lagi sandi dari rumput itu dibelokkan juga ada. Ya, sehingga tersesat. Ya, untuk anak-anak kita area atau daerah kita sendiri sudah paham. Ya, itu. Kemudian keamanan dan kesehatan, risiko cedera peserta atau masalah kesehatan seperti dehidrasi atau kelelahan. Dalam setiap event atau kegiatan selalu kita menyediakan kebutuhan peserta didik, terutama air mineral untuk minum, karena nanti harapannya tidak kehausan, ya, tidak ada dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian menyediakan obat dan alat kesehatan. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya, minimal kita mengantisipasi kemungkinan yang terkecil, yang terburuk. Kemudian koordinasi tim, kurangnya koordinasi antara panitia dapat menyebabkan kebingungan dan masalah. Ya, seperti contohnya tadi, kurang antara bagian satu dengan bagian lain, kurang koordinasi, ya, sehingga menimbulkan masalah pada peserta didik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Ya, terima kasih. Ya, untuk itu sebelum kita
mengakhiri pada pertemuan PKG PCUK pada siang hari ini, saya buka dua pertanyaan saja. Ya, kita batasi. Kalau nanti saya belum bisa menjawab, nanti saya cari jawaban yang bagus, yang benar. Tolong dari Bapak Ibu mungkin ada yang tanya. Ya, satu-satu. Terima kasih. Dari Bu Nini, monggo Bu. Perkenalkan, nama saya Nini Setianingrum, guru kelas 6A. Tadi saya kurang jelas tentang tubuh yang bugar, Pak Wali. Yang ingin saya tanyakan, ciri-ciri tubuh yang bugar itu yang bagaimana? Terima kasih. Ini ciri-ciri tubuh yang bugar. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu. Mungkin Pak Farouk atau yang lain. Ciri-ciri tubuh yang bugar. Monggo. Ayo Pak Farouk, monggo. Apa? Monggo. Saya akan membantu menjawab. Kalau menurut saya tubuh yang bugar itu adalah pastinya senyumnya lebar. Yang pertama. Yang kedua, pasti cahayanya wajah itu cerah, menyenangkan auranya. Yang kedua. Yang ketiga, bukan berarti gemuk itu sehat loh, sehat. Maksudnya bugar loh. Ideal intinya seperti itu. Itu saja Pak. Tiga. Pak Farouk, contoh yang ideal seperti siapa? Tepuk tangan untuk Pak Farouk. Ya. Tadi Pak Farouk menyampaikan satu apa Pak Farouk? Senyum lebar, wajahnya bugar, tubuh ideal. Ya. Mungkin ada yang lain, monggo. Ayo. Iya betul Bu Fitri, betul ya. Tambah satu, senyum lebar, wajah menyenangkan, tubuh ideal, kantong tebal. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Ya, itulah. Jadi apa ya, tubuh yang bugar, yaitu kurang lebih disampaikan Pak Farouk, ya. Senyumnya lebar dalam arti setiap langkah, setiap gerakan selalu ada unsur senang. Kemudian wajah yang ceria, ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada setiap saat pencernaan selalu sehat. Kalau pencernaan kita tidak sehat, otomatis tidak bugar. Ya, itu kuncinya adalah pada pencernaan kita. Ya, setiap pagi kalau pencernaan kita kurang sehat, ya seperti itu. Harus kebugaran, salah satunya cirinya adalah pencernaan harus sehat. Ya, kemudian kebugaran artinya yaitu kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, arti kebugaran yaitu kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Harus sepadan, ya, tidak berlebihan atau melebihi beban berat badan kita. Kemudian kebugaran jasmani itu sendiri artinya kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Kalau Bapak Ibu sering mengalami capek, ya, pegel,
kesel, itu menunjukkan kebugaran jasmani Bapak Ibu kurang, ya, menunjukkan kebugaran Bapak Ibu kurang. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, monggo Bu Natali, perkenalkan dari kelas berapa? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Natalia dari kelas 5. Saya sangat mengapresiasi sekali dari materi yang disampaikan Bapak Supari tentang kebugaran fisik ya Bapak ya, melalui kebugaran kesehatan. Oke. Kebugaran fisik melalui berjalan kaki. Nah, saya sangat tertarik sekali pada materi ini karena pada zaman sekarang ini ya, anak-anak itu kalau disuruh jalan tuh pasti susah banget. Bukan anak-anak saja, gurunya juga ya Pak. Termasuk saya ini kalau disuruh jalan itu mager sekali. Jadi menarik sekali bagaimana cara menumbuhkan kembali dalam lingkungan sekolah itu pentingnya kebugaran fisik melalui berjalan kaki, karena berjalan kaki ini adalah sesuatu yang paling ringan, tanpa biaya, hemat kantong, tapi berat dilaksanakan Bapak. Nah seperti itu. Nah menarik sekali ini tadi. Terus saya berharap pertanyaan saya itu apakah terobosannya, bagaimana terobosan agar mengaplikasikan tadi yang sederhana berjalan kaki ini di dalam sekolah itu supaya bisa konsisten dan terstruktur, supaya bisa menjadi sesuatu budaya sekolah, budaya kita sendiri seperti itu, agar bisa membudaya seperti itu. Karena ya tadi sangat sulit sekali zaman sekarang ini, sulit sekali untuk olahraga, bahkan berjalan kaki yang simpel saja itu pasti ngeluh. Contohnya saya juga seperti itu Bapak. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membantu. Ya, monggo. Mungkin ada bisa membantu terobosan apa yang kita lakukan terhadap anak yang malas berjalan. Begitu ya intinya. Ya, terobosan apa? Terobosan agar itu membudaya. Ya, terobosan apa yang kita lakukan agar menjadi kebiasaan untuk anak bisa sadar untuk berjalan, betul? Ya, agar membudaya. Ini Bapak Ibu, kalau usia kita, usia penjenengan, ketika masa-masa sekolah dulu, ya zaman dulu kan masih berjalan, beda dengan zaman sekarang. Ya, karena ya kecanggihan teknologi dan informasi itu tadi, ya transformasi dan lain sebagainya, sehingga ya kita ambil yang simple, penai piye ngono, padahal tanpa kita sadari seusia kita berjalan ke sekolah, ya, kita lakukan, ternyata kita sampai sekarang masih sehat, masih bugar. Itu salah satu manfaatnya. Ya sekarang zaman kita, putra putri kita, ya sedikit saja ya cengeng, minta diantar. Ya bukan kesalahan pada anak, ya maaf ya Bapak Ibu, itu juga dari faktor kita sendiri, faktor orang tua sendiri. Apa ngiman anak nek sikile ora, sikile kesel. Nah, karena peradaban tempo dulu dan sekarang sudah beda, nuansanya sudah jauh sekali beda. Untuk itu ya
kita tanamkan kesadaran anak, walaupun seberapa lama, seberapa menit harus ada kegiatan berjalan. Minimal untuk kita seusia kita, maaf loh, usia saya beda dengan usia Bu Natali, Bu Nini, itu baru 35 ya. Minimal berjalan 1 hari itu 30 menit ya, 30 menit berjalan, untuk tujuannya untuk menguatkan jantung ya, peredaran darah menjadi lancar, pencernaan menjadi sehat. Bayangkan kalau tidak kalau kurang berjalan ya, perut menjadi kembung terus, mules terus, karena apa? Pencernaan tidak lancar, efek dari kurang berjalan itu bisa mengurangi obesitas. Obesitas apa ya? Bu Natali sering-sering jalan biar merit, Nah, itu paling susah. biar kecil. Ini Tapi saya ingat ya, guru-guru ketika dari, maaf ya, mutasi dari luar itu terincing sekali, langsing sekali. Lah begitu masuk Purwosari 1, 2, 3 bulan masih langsing. 4 bulan menginjak 1 tahun sudah langsung. Pak, berarti harus ada program untuk guru. 1 hari 30 menit. Ya, nah berarti Purwosari itu makmur. Ya, maaf ya Ibu. Bu Erni itu dulu masuk ke Purwosari ya kelihatan rincing. Nah sekarang agak rincing. Maaf ya Bu. Ya, itu ya humoris. Ya, saya kira cukup pertemuan pada siang hari ini mengenai rencana tindak lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf bila dalam penyampaian saya ya agak kasar dan bahasanya kurang runtut ya, karena daya ingat juga masih berkurang ya, penglihatan juga berkurang. Tadi sudah saya sampaikan setengah nafas itu tadi, mendekati pensiun. Terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.